kasih karena mau dengerin saranmu untuk ditindik. Ditindik tuh sakit loh, nggak gampang. Apalagi ditindik sebel dong. Oh, mau nangis. Tapi aku tuh nggak punya siapa-siapa. Jadi aku cuma punya Hengki doang. Jadi kayak aku terima kasih dia kayak udah hadir di hidup aku kayak gitu. Dan nanti aku ikutan. Tapi kita harus kasih apresiasi dulu buat Maiden. Ini pertama kalinya kayaknya Maiden jujur sama dirinya sendiri. Tepuk tangan dulu dong. Ini ya aku nangis di sini. Aku tuh dari keluarga yang nggak bisa ngungkapin kayak gitu. Makanya kadang lihat Fior tuh kayak iri gitu kan. Kok bisa sih dia sama keluarganya tuh Kamu bisa kayak Odi, love you. Aku nggak pernah Cuk kayak ngono. Iya. Hai guys, jangan lupa nonton Bocah-Bocah Kosong ya, karena hari ini itu sedih banget, kasihan Maiden sampai nangis. Ingat, acara ini cuma hiburan aja, nggak bermaksud buat menyinggung orang lain. Dan yang paling penting tunggu aku ya di program baru. Bye bye. 3, 2, 1. Selamat menyaksikan program satu-satunya di bumi, di langit yang menyatukan bocah-bocah kosong untuk kita isi. Inilah Bocah-Bocah Kosong. Masa gitu Bang? Kembali lagi di Bocah-Bocah Kosong dan kali ini gua nggak bakal mau panjang lebar karena akhirnya setelah tim kreatif dan semua jajaran kantor ini bersusah payah untuk mengundang bintang tamu yang satu ini, akhirnya bisa dan mau. Jadi gimana? Dan gitu terus lah Pior. Tenang gue. Enggak, gue mau nanya deh. Mungkin ya. Emang ada apa sih lu dengan Jeffrey Nicole tuh? Kenapa lo terobsesi itu dengan dia gitu? Gak terobsesi, cuma gak pernah ketemu aja. Lord fuckboy loh temanya, ya gak sih? Oh iya, fuckboy dah. Yes. Bang. Tiba-tiba fuckboy. Enggak. lah. Gue yakin ya. Kita coba. Kalau kita fuckboy, kita pernah siapa aja yang menurut lo? Satria. Oke, Satria. Ini di atasnya Satria. Nah ini tiba-tiba set boy, Fajar set boy yang datang nanti. Kagak, gue gak pernah kayak gitu. Emang pernah dia diundang di sini? Belum, enggak lah. Ya makanya ini diundang kan pasti. Kagak. Kemarin tuh. Kali ini gue jamin bukan dia. Ya udah. Oke deh, gue kasih tau ya. Dia di atasnya Satria. Dia di atasnya Korigor. Push it, wake up, bang, pull a Glock. Aku tahu. Fuck lah. Aku tahu. Nah, Narkoboy. siapa banyak? Kayak ini dong. Gak, enggak dong, kalau ini ada. Kenapa gua? Ada banyak. Dia di atasnya Korigor, dia di atasnya siapa lagi yang udah pernah kita undang sini? Gofar. Di atasnya. Dul. Di atasnya Dul. Temannya abang. Sumpah bang. Ya, Masa gua di juga atas baru pertama kali ketemu di sini juga sih, menurut gua. Setan muslim. Enggak, dia bukan fuckboy, dia bebek boy. Dia jual bebek soalnya, mohon maaf. Dia jual bebek. Gua minta lu janji dulu, Maiden. Apa-apa? Kalau dia datang, lu jangan gatel ya. Iya. Jeffrey Nicole, Jirme, sumpah kayaknya. Masa sih? Bang, yang bener bang. Oh, Ahmad Dhani. Tiada yang hebat. Ahmad Dhani kenapa jauh banget? Enggak, gue pengen lu tapi jangan gatel. Dan kalian berdua, apapun yang terjadi harus ngontrol dia supaya aku dia aman. dia jangan gatel. Enggak, kita sepakat dulu nih sebelum gue panggil nih. Parfum, pakai parfum bentar ya. Nah, kalau gua kasih lo kesempatan nebak sekali lagi sebelum gue panggil deh, karena gue nggak mau lama-lama nih. Apa ya? Lo? Hostnya Maiden. Enggak, soalnya nih ya dia dari kemarin pengen banget. Ya Jeffrey Nicole, siapa bang? Nggak beneran. Nggak, tapi gini. Lo janji nggak boleh gatel. Iya. Oke? Lo saksi ya? Oke. Tapi lo jadi host, mau? Ya udahlah. Oke, ya udah. Ya udah ya, bener ya. Bener ya. Berarti ini kita geser dulu nih. Ini kita geser dulu. Ayo kita geser dulu nih. Ini kita geser dulu nih. Coba, lo mau pakai parfum nggak? Nih gua kasih kesempatan nih. Sisir, ambil. Ini gua geser dulu. Kita geser dulu ya. Kita geser dulu nih. Minta parfum dong. Minta parfum Jeffrey Nicole. Maiden
Ini susah loh, ini bintang tamu yang ini. Nih gua kasih tahu ya, ini di luar lagi hujan, lagi banjir. Dia rela-relain kesini karena kita yang make sure ini bakal pecah banget karena dia nih request Masih muda atau udah tua? Udah tua. Sisir aja. Wah, Om Albert bukan? Om Albert yang botak tuh ya. Loh, tiba-tiba Medan kok pakai parfum bejat sama Om Albert. Bawa parfum. Ya udah kamu di sini aja. Dude Herlino. Bukan dong. Ini Randy yang berototnya habis dirinju. Ya. Kalau kamu udah siap, kayaknya ini jangan di sini deh ya. Kayaknya kita balikin lagi aja. Bisa minta tolong nggak? Oke. Kalau kamu udah siap, kamu aja yang minta. Tapi kalau nanti datang, lo harus terima kasih sama tim ya. Dia udah capek-capek loh, tim lo yang capek-capek ngundang orang ini ke sini. Super. Yaudah, ayo panggil Mbak. Udah, kamu yang panggil. Lah kamu yang panggil. Ayo, bintang tamu selanjutnya silakan. Dulu pakai ngomongan dulu. Oke. Ayo. Jeffrey Nicole, sayangku masuk London. Kenapa? Sinyal kalian pada nge-lag ya? Gak mau kan? Pas lagi nonton, terus hal ini terjadi? Makanya buruan pakai My Republic. Karena cuman My Republic yang koneksinya stabil, anti nge-lag. Internet bebas tanpa batas, koneksi bebas, gangguan cuaca, upload dan download sama cepatnya. Dan ini yang paling penting, customer service-nya 24 jam. Dan yang pastinya gratis biaya instalasi. Dan buat kalian yang mau berlangganan, paketnya itu bervariasi. Ada paket value 30 Mbps, ada paket fast 50 Mbps, ada paket Nova 100 Mbps, dan ada paket My Gamers 250 Mbps. Kalau menurut kalian itu belum cukup cepat, masih ada satu lagi. Dan ini yang paling ngebut, namanya paket Prime yang 500 Mbps. Pokoknya kalau pakai paket Prime sudah include router dual band yang menghasilkan kualitas video 8K. Bahkan upload dan download 10 GB cuman berapa? 20 detik. Pokoknya hashtag Wi-Fi terbaik cuman My Republic. Jeffrey Nicole, sayangku masuk London. Kue dari tim WKWK Project. Ini duduk dulu di sini. Ya kan? Salah dong. Salah. Udah ini di sini dulu. Hengki di tengah. Asik sushi. Medan di sana. Tapi kita tidak mungkin. Kita duduk dulu. Oke. Oke. Ini kita taruh dulu. Ini kita taruh dulu. Jangan toksik. Ini kita sebenarnya basically mengulang episode waktu kita mengundang Vincent-nya Fior. Langsung aja, ini dia bintang tamu kita. Tepuk tangan dulu untuk Vincent. Bisa tinggi amat. Halo bro tinggi amat bro. Kali ini kita mengundang Hengki, yang kita semua tahu Hengki ini adalah pacarnya Medan. Kali ini saya sebagai host fungsinya hanya akan jadi kakak pembimbing. Silakan. Saya udah yakin banget nih, Fior kalau mau balas dendam kemarin silakan.
Dan Kates kalau ingin memberikan petuah-petuah juga silakan. Boleh. Ronde 1 dimulai. Saya hanya akan mengawasi aja pertanyaan-pertanyaannya ya. Silakan. Pior duluan. Ntar mikir dulu nih. Oke, masih mikir. Kates duluan. Jangan gila lu ya nanyanya ya. Bodoh amat. Anjing. Sorry, sebelumnya Hengki udah sering main nggak sama mereka? Sering lah. Sering main, cuman nggak yang jarang. deket banget. Oke, kalau gitu ini adalah Enggak, dia momen. tuh kalau Hengki jarang boleh main sama cewek-cewek karena takut cemburu dia ini. Enggak ya? Sayang kita harus bantai mereka bertiga kayak. Kenapa gua bertiga, mereka berdua? Ayo. Diam cuek tapi sok semburuan dia. Aku emang cemburuan. Iya. Oke. Temenmu aja tahu. Oke, Hengki konkretnya gimana? Cemburuannya misalnya gimana contohnya? Dari si Maiden. Dari Medannya misalnya konkretnya gimana? Aduh banyak pula. Contohnya dia cemburuan gimana? Lihat Medan Contoh kelihatan apa? lebih dominan. Contoh apa? Contoh yang bikin kamu cemburu. Banyak masalahnya bang. Ya nggak apa-apa, kamu dulu misalnya. Lu. Banyak, gue gak pernah cemburu. Lihat, udah diancam nih gua. Udah diancam. Ayo cepet kasih tahu aja. Misalnya contohnya. Gak apa-apa, kamu jujur aja sini tapi nanti di belakang. Belum mulai udah ditatotin anjir. Apa ya? Mungkin main sama cewek kali. Oh. Kalau di game, kan biasa aku main game kan. Iya. Mungkin salah Ya, satunya itu woy. kali. Apakah betul seperti itu, Medan? Enggak. Iya. Kayak misal kalau misal lagi main gitu ya, lagi main kayak Hengki kayak mencoba ya apa ya, kayak ya sebagai cowok aja kayak misal nih. Dia kayak nggak bisa ngambil barangnya. Hengki cuma gini doang, cemburu dia. Oke, kalau gitu kita tanya, berarti Medan lebih suka Hengki lumpuh gitu? Masa ngambil gini aja kamu marah gimana sih? Tapi gak cuma itu, Hengki kan dulu lu nggak ada tuh tindik-tindik ini, tindik ini. Oh iya, kemarin kan kita barusan dari Korea ya. Dia habis lihat artis Korea yang ada tindik di sini. Ini benar. Hengki disuruh anjir. Tapi menurut gua itu keren juga. Maksudnya yang kayak dia pengen kayak gua looks-nya keren lah. Jadi dikasih saran dan lu menerimanya. Enggak dikasih saran, dikasih paksaan. Enggak. Lebih ke akunya mau juga. Oke. Sama Hengki ini lindungin Medan Akunya banget mau ya. juga. Iya. Lihat loh, demi Medan dia rela ini ditusuk. Ini kalau salah tusuk buta loh. ini cuman demi Medan loh. Selain tindik, apalagi yang pernah diusulkan kepada Hengki? Tato. Tato enggak ya? Nggak jauh kamu nggak sama Om. Kamu dia apa? Cuman dia ngusulin ini. Biasa tuh banyak usulannya. Cuman kalau menurutku nggak masuk akal, aku nggak mau. Oke deh, gini dulu deh. Silakan Fior, ada yang mau ditanya nggak? Lu macam-macam sakit. Enggak. Pernah gak misal lu mau minum sama teman-teman dilarang Medan? Pernah nggak dilarang Medan? Biasanya gue gitu? kalau ke klub, kalau Iya, pas ya, ada kalau aku emang. acara-acara gede sih, misalnya kayak temen gue ada ulang tahun, Oke. terus ngajakin pergi ke sana. Biasa gue ngajak dia. Kalau misalnya lu nggak ngajak dia, kira-kira apa yang akan terjadi? Atau Waduh. perang dunia. Untuk saat ini gue belum pernah sih pergi tanpa dia. Oh, untuk saat ini belum pernah. Mungkin kalau nanti pengen tahu di next episode-nya, undang lagi, kita cobain dulu. Apakah oke, tapi pernah nggak kepikiran kalau lo pengen pergi ke klub atau apa kayak bisa nggak sih gue sendirian aja gitu cuman main-main sama temen gue, pernah nggak kepikiran kayak gitu? Nggak pernah? Nggak. Kok kayak tertekan gitu? Enggak, ini seriusan juga. Biasanya Serius? kalau temen gue pergi juga pasti bawa pasangannya, jadinya gue biasa ngajak dia juga. Oke, tapi gue mau nanya sama lo Medan. Nanti silakan kalian sambil mikir ya. Jangan dong, aduh. Gue mau nanya sama lo Medan. Tapi misalnya memang Hengki ngobrol serius, aku mau dong main sendirian sama temen-temenku gitu. Mana pernah anjing. Misalnya, kan belum terjadi. Misalnya, lu akan mengizinkan atau lu pengen tetap boleh tapi selalu video call ya ada aku gitu. Enggak, gue nggak salah itu kan, Heng. Sebenarnya kalau kayak gue main sama teman-teman gue, biasa dia fine aja sih. Kayak yang penting gue kasih tahu kayak gue mau ngapain. Bahkan kayak gue biasa main sama anak-anak di tongkrongan gue kayak main biliar gitu, tapi di bar dia tahu. Cuman oke aja. No. Jadi keinget bang. Oke, silakan. Kemarin dia dewasa. Enggak.
Iya. Dia ada marah-marah ke dia. Oh, Kayak bilang kenapa? gini, misal nih ya, kalau misal mereka double date, Iya. terus ada cewek satu yang nggak double date, dia nggak punya pasangan, terus kamu cewekmu di Korea, berarti kamu double date juga dong sama dia. Oh. Ingat! Itu alay! Oh enggak, tapi kenapa? Dia nggak boleh keluar gara-gara dia nggak mau Hengki, jadinya kayak triple date. Oh. Enggak. Tapi kita tanya dulu sama orangnya. Iya. Kenapa ada rasa ketakutan seperti itu? Nggak takut bang sebenarnya, cuman geli aja gitu loh liatnya. Apa tuh maksudnya gimana? Jadi kayak pasang-pasangan merekanya, padahal itu tuh nggak kenal gitu loh, ngerti nggak? Oh, ya dianya sih. Yang lucu ya, yang lucu waktu si Medan nanya, ngerti nggak? Hengkinya lihat gue, tolong dong. Apa tuh maksudnya gimana? Jadi kayak pasang-pasangan merekanya, padahal itu tuh nggak kenal gitu loh, ngerti nggak? Oh, ya dianya sih. Gue tahu tuh katakan matanya, bang tolong dong. Bang, bantuin bang. Bang, ayo bang, bantuin bang. Pro player loh. Aku mau nanya, Silakan. kan kalau dari hubungan kalian kan, kalau menurut aku ya, yang lebih romantis itu kan Hengki ke Maiden kan. Oke. Banyaklah sacrifice-nya Hengki buat Maiden. Nah Maiden pernah gak sih kayak hal romantis apa gitu yang Maiden pernah lakukan? Bagus loh pertanyaannya, bagus loh. Tapi sebenarnya orang-orang nggak tahu sih. Sebenarnya yang lebih romantis kalau di belakang layar dia. Jangan gitu lah, Heng, malu, Heng. Tapi ini beneran. Oke, gini. Supaya kita tahu perbandingannya, kita nanya Hengki dulu. Hal terromantis yang menurut lo pernah lo lakuin ke Medan apa? Apa ya? Paling surprise-surprisein dia ngajak makan di luar gitu. Maksudnya yang kayak Sumpah dia salting banget, lo lihat gak sih? maksudnya yang kayak ngajak makan di restoran yang berdua doang gitu. Oh, jadi kayak private Ya. moment ya. Nah, kalau dia tuh di belakang layar yang lebih romantis misalnya gimana? Aduh, banyak dia bang. Dia pokoknya Misalnya contoh. Enggak. Yang simpel-simpel aja misalnya. apa ya? Dia aja bingung, enggak. Aku bingung, banyak soalnya. Oh. Kayak Kan 3 tahun mereka kan. Udah 3 tahun. 4 tahun. Udah mendekati 5 tahun. 5 tahun, tapi selama sama Medan ijazahnya ditahan nggak? Nyangkut kayaknya Oke, ijazah di dia. kita mau tahu dong sedikit ceritanya awal ketemunya tuh dari mana sih? Awalnya dulu masih ingat Awal nggak? kenalnya aku tuh nggak sengaja iseng aja kayak Iseng. masuk live temenku. Ternyata temennya dia juga. Oh, dari satu jadi tim dia. Oke. Ya, satu circle. Terus aku masuk live Terus dia temenku. ngechat gini bang. Aku "Ih, ngeliat dia." Tobrut banget tuh katanya. Nggak gitu. Karena aku masuk kan. Itu di live yang lain bukan yang live kamu. Enggak, lanjut. Terus aku minta tanya temenku kayak iseng-iseng lah, siapa tuh di sebelahnya gitu. Terus dikasih tahu Instagramnya, aku langsung abis kelar dia live, aku langsung follow. Oke. Cuman pada saat itu ya mungkin dia belum tahu aku juga kan, Ya. jadi dia nggak langsung di follow back. Oke, jadi pada saat itu, tapi pada saat pertama kali di follow, lo notice nggak di follow Hengki Medan? Notice tapi gue kayak pura-pura. Tapi kamu screenshot nggak? Wih aku di follow cowok ganteng sih. Gue screenshot gue Nah sih. akhirnya percakapan itu mulainya kapan? Dia nge-like foto gue semuanya. Aku nge-spam, Itu kenapa sih alasan cowok nge-spam nge-like itu kenapa? biar di notice aja sih sebenarnya. Tapi itu udah di e-sport belum? Belum. Belum kan? Aku udah dia. Dia udah, tapi aku belum. Kan main e-sport. Aku masih di rumah, masih di Kalimantan. Jawabannya masih di Kalimantan. Oke, Ya. siap. Jadi lanjut. Masih di rumah. Jadi malamnya kalau nggak salah dia fallback deh. Oke. Oh, agak cepet ya. Malamnya kan? Malamnya bukan? Iya malamnya. Kenapa nggak ditunggu lebih lama lagi? Kan lebih Bang, dia keren. lebih cepet banget bang. Tahu nggak bang? Kita ketemu Sabtu ditembak Minggu bang. Santai dulu. Santai dulu. Kan itu pas ketemunya aku di Jakarta. Oke. Tapi Bakal. sebelum aku ke Jakarta ada momen lagi dia ngajak aku main tapi lewat temenku. Dia nggak berani ngajak main. Masih melalui orang ya. Oke. Santai dulu. Ini ceritanya biasa aja kok ya. Iya. Lanjut. Dia ngajak main lewat Makanya jangan sok dewasa. temennya dia tapi temanku juga. Oke. Dan Mulai lo dari- terima aja kan? Iya, gue Oke. terima. Dia bilang, Heng ada temanku yang ngajak main ternyata dia. Oh. Oh iya? Iya. Dan ternyata setelah berjalan ini lo tahu dong obsesinya Maiden sama Jeffrey Nicole, tahu dong? Tahu. Tahu.
tahu. Lo pernah ada rasa cemburu gitu nggak? Kalau buat cemburu, Oh, iya. kayaknya enggak deh. Kalau buat ke Jeffrey enggak deh. Kayak Jeffrey mikir-mikir deh. Ya. Kan si Maiden kan ngefans sama Jeffrey Nicole, artis Yes. Indo Jeffrey Nicole. Lu ngefans sama siapa, cewek? Iya, cewek. Jujur aja, jujur gak apa-apa. Lu akan kita bertiga lindungi, paling tidak sampai syuting selesai. Iya. Setelah itu sih kita nggak tahu ya. Cantik. Aku yakin dia masih bilang nggak ada. Enggak ada. Enggak ada seriusan. Enggak ada. Balik dihantam nih gue nih. Iya. Sebelum kamu kenal dia deh, kamu suka sama siapa Nggak, artis cewek? ini bukan karena atau gimana? cantiknya, emang lo ngefans aja. Misalnya aktingnya Iya. atau lagunya Gak usah bagus. takut. Jangan gini. Jangan. Menurut lu Anya Geraldine cantik gak Anya Geraldine? Oke. Gak sama Maiden. dia deh. Dibantu aja Semua jangan. cewek cantik, bener nggak? Oh, jawab. Itu sih. Tapi lebih cantik dia. Oke. Atau gini, Fior kasih pilihannya. Iya, Kasih iya. pilihannya, jangan dia yang mikir kan kayaknya susah. Karena dia kan under pressure. Lo kasih pilihannya. Hanya Geraldine. Ada bang. Oh, ada. Tapi bukan di Indo sih, maksudnya kayak Oh, gue aman, nonton, jawaban gue aman. nonton film kayak keren aja aktingnya. Iya, siapa? Han Sohee. Han Sohee. Yang di film My Name. Oh, My Name. Tahu. Menurut lu apa yang bikin dia Aku cantik? juga suka. Keren, Di keren. film itu keren. Kenapa kan dia yang tanya? Filmnya keren. Soalnya gue nontonnya sama dia. Oh, wow, oke. Aku bilang ini keren, bagus. Oke. Pasti dalam hati Maiden, oke aku akan menjadi Han Sohee. Enggak, tapi gue emang kayak cantik kan yang emang gitu-gituin dia. Iyalah kamu paksa, padahal sih kalau misalkan kamu nggak paksa pasti dia diem-diem ya enggak. Cantikan Han Sohee apa Maiden? Halo, kamu kalau misalnya digituin Vincent ya ngamuk. Aku tonjok aja dulu. Pior sok-sok nanya-nanya godain gitu. Padahal kalau ditanya hal yang sama juga. Sayang. Mau nanya. Aku. Pior kan kemarin kan kamu ditanyain soal habit dalam ngedate kamu di mobil Iya. apa. Kamu nanya hal yang sama nggak? ke Ada Maiden? hal yang nyebelin gak dari Maiden? Sebenarnya nyebelin dia tuh ketika dia marah sih. Oke, contoh. Kalau kayak contoh. dia lagi emosi tuh, itu menurutku ini titik paling nyebelin dia. Dengerin. Tapi nyebelinnya bukan benci ya. Iya, Maksudnya bukan benci. ruang untuk diperbaiki. Misalnya emang dia kalau Kenapa? Soalnya kalau dia udah emosi, misalnya kayak kita ada berantem kecil nih, terus dia emosi, susah buat baikan. Oh ya? Iya. Rekor terlama tuh biasanya kalau lagi berantem tuh berapa lama? Berapa lama? Sampai dia nangis. Lu buka cepu gue cepuin juga. Dia nangisan bang anaknya. Oh. Sayang please Saya jangan. rasa sih siapapun sama Anda sih iya ya. Paling rekor paling lama berapa lama? Seminggu ada nggak? Gak pernah sih, sehari doang. Oh, jadi kalian tuh kalau berantem hebat bisa kenceng, tapi paling lama sehari biasanya. Iya, soalnya disepam-sepam terus. Nah, dia kalau biasa kan gue banyak nih kontak dia dari Facebook, WhatsApp, Line, semuanya ada. Instagram, second akun. Jadi kalau dia ngeblok satu, gue coba connect satu. Blok lagi. Kalau dia ngeblok lagi, gue coba chat yang lain lagi. Pokoknya sampai dia Kalau benar-benar. udah di blok semua dia datang. Kasian Anjoy, jadi gak kuat kalau ini. Makanya tadi Hengki nih bilang benar. Oke. Hengki sama Maiden kan biasanya yang kita lihat di sosial media. Anjing-anjingan. Love language-nya kan kasar. Itu tuh sejak kapan sih terjadinya kayak gitu? Itu emang gimmick yang kalian bikin atau memang sehari-harinya seperti itu? Sebelum Sehari-harinya kita- kayak gitu. Oh, kenapa kayak gitu? Nggak tahu nih dia juga kayak gitu anaknya. Alah. Lebih ke kamu sih sebenarnya. Dia tuh bang, kalau di dunia kayak gini tuh dia tuh sok polos, sok ini di belakang Kamu polos gak sih dia? mulutnya. Tapi memang apa contohnya? mulutku kalau di belakang kamera sama di depan kamera emang berbeda. Karena kan memang menempatkan diri itu. Benar, kan, benar. gitu. Jadi bunglon. Tapi sekarang kita pengen lihat deh. Tapi sekarang kayaknya kita pengen lihat deh, dan juga audiens juga kayaknya pengen lihat. Bisa nggak sih sesekali kalian merasakan perasaan tuh yang serius gitu? Jangan pakai kata-kata kasar, setuju nggak? Iya. Setuju ya? Coba nanti kalau misalnya canggung, mungkin Kates sebagai dokter cinta bisa bantu. Kata-katanya gimana? Iya, silakan. Coba, Kates yang sutradarain. Silakan. Aduh geli cowok. Ayo, kamu jujur, kamu biar kayak nggak suka sama Maiden tuh apa kayak misalnya nyebelin, terus kamu mau dia tuh kayak gimana? Kalau misalnya Ini percakapan nyebelinnya, benar, ini bukan iya kalau misalnya nyebelinnya tipsnya buat kedepannya biar sama-sama enak. Nanti gantian, nanti Biar dari nggak Maidennya merasa- juga gitu. Biar nggak merasa cuma satu timbal balik yang effort parah gitu loh. Bagus lo bilang. Dokter cinta. Sebenarnya sebelum
si Ketis ngomong kayak gini, aku udah jauh lebih banyak ngasih tahu dia sih. Maksudnya kayak hal-hal yang kayak mesti dikurangin sama dia yang menurut aku nggak suka. Aku banyak kasih tahu dia kayak misalnya jangan terlalu kayak gampang bawa perasaan sama orang-orang netizen di luar sana. Cuman dia tuh nggak bisa gitu loh. Cuman dia tuh gampang kayak ngebaca ketikan yang lewat doang walaupun jahat ke dia. Kena dia pasti. Dia kayak gini kelihatan sok kuat doang. Psikolog Hengki sama aku, Bang. Yang ngomongin dia. Ya kan? Ya pacarku 2 juga. Karena lu butuh support system berarti ya. Karena kadang-kadang kita teleponan berdua dia cemburu. Lu ngandeng. Enggak, bukan. Oke, gue ngerti. Sebenarnya masalah waktu kan. Iya, jadi spend waktunya ya. Jadi konsepnya kayak gini, gue video call sama dia pakai HP satunya. Tapi dia nggak ngomong sama gue, dia pakai HP satunya lagi, telepon sama dia. Mohon maaf, itu bukan masalah cemburu, itu ente kurang ajar lawannya. Kalau kebalikannya dari Medan ke Hengki. Apa? Ada input nggak dari Medan ke Hengki? Kasih sayang atau apa sih, Bang? Terserah bebas. Terserah kayak misal kamu Tolong dia dibantu. bisa kayak lebih misal dewasa atau enggak sih dia udah dewasa menurutku Dia di dewasa. usia dia. Tapi kan maksudnya sesuai tipemu yang dewasa kan beda lagi. Kalau ada yang bisa diimprove dari yang sudah bagus ini Iya. apa misalnya? Terus ungkapan makasih juga selama ini gimana ke dia? Alay banget nih cewek-cewek alay. Gemoy. Tapi emang beda banget ya vibe-nya. Kalau Fior tuh rasanya tuh kayak ruangannya Cinta. dipenuhi dengan kasih sayang. Kalau ini Hengkinya mencoba, dianya kayak jaim. Bener ya? Ayo aku liatin. Oke, coba. Berarti 2 ya? Sambil pegang tangan. Alah tapi. Hebat. Gak bisa dia kalau di depan orang kayak gini nggak bisa dia. Gini. Yang pertama, kalau ada yang bisa di-improve dari yang udah bagus, apa? Itu dulu aja. Tuh kan? Enggak, iya terus. Udah lah, jangan bercanda. Improve ya. Iya, Cuma kamu improve Improve apa? Apa? main Mobile Legend ya. Oh, skill. Boleh. Make sense, Iya, bagus. oke. Itu yang pertama Terus skillnya. apa lagi ya? Mau nangis sih. Mana ada anjing? Berkaca-kaca Joy. Ini highlighter. Oh iya. Nggak ada highlighter di dalam mata ya. Kasih sayang ya. Satu Aduh, nggak satu bisa. pertama skill. Makasih. Terus yang kedua Makasih deh. langsung terima kasih aja deh. Makasih ya. Nggak bisa. Atau gini deh, aku kasih guide mau nggak? Oke. Bilang terima kasih karena mau dengerin saranmu untuk ditindik. Ditindik tuh sakit loh, nggak gampang. Iya loh. Apalagi di sini tuh lumayan, ya sakitnya cuma segitu doang. Tapi lumayan kan aku juga tindik banyak. Tapi itu sakit loh. Makasih untuk itu aja. Simple dong. Iya. Simple dong. Mau nangis. Terima kasih. Dia nggak bisa kalau ngomong kayak gini, sumpah di depan publik pasti nangis dia. Tapi kita oh ya, Medan kita boleh minta tolong nggak Fior? Sebagai sahabatnya, coba mungkin Fior yang ngasih. Nggak, kalau disuruh makasih tuh nggak bisa soalnya. Soalnya kenapa? Udah ya, Ayo pulang ya. berpelukan. Iya. Soalnya kenapa Medan? Soalnya kan Kayaknya psikolog kamu nambah 1 lagi. Soalnya kenapa? Kita serius aja. aku tuh nggak punya siapa-siapa. Jadi aku cuma punya Hengki doang. Jadi kayak aku terima kasih dia kayak udah Iya. hadir di hidup aku kayak gitu. Udah nanti aku ikutan. Waduh, kalau Medan nangis, Hengki nangis susah juga. Kaca-kaca di bawah. Aduh, mana Kates juga mau nangis. Oh, oke. Bisa nggak gue bilang? Coba dikonfirmasi kalau benar, kalau salah nggak usah ya. Iya nangis bang, kita mau nangis bang. Ya udah sini. Harusnya ini brandnya ini tisu Alfamaret nih, harusnya kita bisa build-in nih. Oke. Tapi bisa nggak dibilang mungkin kesulitannya Medan dalam mengungkapkan rasa affection tuh karena mungkin dari dulu itu bukan sesuatu yang biasa Medan lakukan gitu. Soalnya mungkin dari dulu dia udah ngempet buat sok kuat gitu bang. Ya enggak? Nangis udah. Bang, lo ngapain nangis bang? Nah, kalau saya nangis juga. Ini acara kagak jalan. Enggak, tenang. Nanti di episode sedih. Saya cuman sedih waktu ditangkap. Kalau gini-gini saya bisa aman. Saya ini hostnya, tenang. Nggak, tapi kita harus kasih apresiasi dulu buat Medan. Ini pertama kalinya kayaknya Medan jujur sama dirinya sendiri. Tepuk tangan dulu dong. Hebat loh. Kalau ini ya aku nangis di sini. Tapi Medan sendiri merasa nggak bahwa kayaknya memang soal mengungkapkan perasaan kasih sayang yang lebih proper tuh sesuatu yang harus Medan perbaiki dari Medan gitu misalnya?
Iya, nggak bisa bang ngungkapin kayak gitu tuh. Karena kayak aku tuh dari keluarga yang nggak bisa ngungkapin kayak gitu. Makanya kadang lihat Fior tuh kayak iri gitu kan. Kok bisa sih dia sama keluarganya tuh Kamu bisa kayak Odi love you. Aku nggak pernah cok kayak ngono. Iya. Berarti bisa dibilang reaksi-reaksi kalian pada saat walaupun kadang ngelihat Fior ada agak lebay juga, tapi itu ada tetap sedikit rasa irinya juga Iya, ya? kayak kok bisa sih ada keluarga seharmonis ini tuh gimana ceritanya gitu. Soalnya dia juga kalau misalnya punya masalah kan juga berlindungnya ke keluarga, sender ke keluarga kita, sender ke siapa? Oke, kalau gitu gue mau nanya Fior deh. Kalau di hubungan aja, kita nggak usah ke keluarga. Lo bisa kasih tips nggak ke Medan? Gimana caranya biar lebih leluasa mengungkapkan apa perasaan? Kayaknya Fior kan nggak ada masalah ya mengungkapkan perasaan ya. Walaupun mungkin akhirnya di mata orang kayaknya jadi norak gitu ya. Tapi mungkin lo bisa kasih tips nggak ke Medan gitu? Dimulai dari hal yang simpelnya gimana? Kalau dari sisi aku ngelihat Hengki sama Medan tuh kayak udah satu kan, mereka tuh kayak udah saling kenal satu sama lain. Jadi mau Medan gak ngomong dia sayang sama Hengki pun Hengki udah tahu kalau mereka tuh saling sayang. Menurutku kamu beruntung sih Hengki bisa ngertiin kamu meskipun kamu misal marah tantrum kayak anjing. Dia bisa ngertiin kayak oh anjing ini nggak apa-apa gitu. Oke. Sementara doang. Tapi kalau buat Hengki sendiri, penting nggak buat lo Hengki? Ya terlepas dari lo bisa memahami lah bahwa sebenarnya dia sayang lo. Tapi ada nggak momen-momen tertentu buat lo kayak Sebenarnya gue juga pengen lo dibilang kasih sayang juga kan. ada nggak momen-momen kayak gitu sebenarnya? Terlepas dari lo juga paham sebenarnya dia sayang, penting nggak kayak gitu? Menurut gua enggak sih, soalnya kan kayak gua sehari-harinya biasa selalu teleponan sama dia. Biasa kalau dia ada masalah dia juga selalu nanya solusinya ke aku. Begitupun aku sebaliknya kayak ketika aku ada masalah aku pasti selalu cerita ke orang pertama dia gitu loh. Berarti kalian kodependen satu sama lain? Ya. Sebenarnya aku sama dia ya mirip-mirip, nggak yang bisa saling ngungkapin satu sama lain. Cuman kadang mau nggak mau aku biasa ngobrolin ke dia kayak aku ngungkapin. Kayak biasa aku lagi ngedate sama dia, aku obrolin. Oh berarti kamu melawan kebiasaan kamu yang dulu untuk bisa bikin dia nyaman gitu ya? Ya. Apa hal yang dulu kamu nggak gitu tapi semenjak sama dia kamu lawan diri kamu untuk berubah? Misalnya contoh apa? Selain dari mengungkapkan perasaan itu juga hal yang sulit kan buat kamu kan sebenarnya kan? Selain misal itu apa? Emosi sih sebenarnya. Ah misalnya kayak gimana? Kayak aku sama orang kalau kayak yang menurut aku nggak suka aku bisa emosi gitu. Kayak ada kerjaan misalnya yang harusnya dia lakuin ini tapi nggak dilakuin, itu aku bisa emosi. Tapi kayak sama dia aku banyak nahan emosi. Kamu juga harus gitu. Lebih banyak sabar sih sama dia. Koncol-koncolin, dia suka koncol-koncolin Hengki anjay. Iya. Oh bangsat bajingan. Tapi pernah capek nggak sih Hengki? Jujur deh. capek. Capek nggak? Kalau dari aku nggak. Soalnya kan Kita berantemnya jarang bang. Ada kayak 2 tahun tuh kita nggak pernah berantem. Sekali berantem tuh aku tuh males gitu loh. Iya kan? Iya. Enggak, sebenarnya mau dibilang bentar. Mau dibilang capek sebenarnya enggak sih. Soalnya kan aku belum jujur dari aku belum pernah ngerasain pacaran sebelumnya kan. Kayak dia hitungan yang bener-bener pertama kali lah aku sama dia gitu. Sebelumnya kan kayak kalau ketemu cewek ya cuman sekedar deket-deket doang, nggak yang sampai jadian. Yang sampai seserius ini baru sama Medan? Yang baru pacaran. Jadi intinya dia pacaran baru sekali seumur hidup bang sama Medan. Kalau Medan udah berkali-kali. Kalau dia udah sering. Jangan ditanya bang, aku udah pasti pernah. Tapi emang rata-rata kalau misal bangsat kira pasti dapetnya good boy anjay. Tapi lu pernah, kenapa kok sebaliknya sorry ya, cewek? ini maksudnya bukan apa-apa ya. Ini maksudnya bukan apa-apa. Iya. Tapi kalian pernah merasa kalian ada di hubungan yang toksik nggak? Toxic kayak anjing-anjingin gitu. Bukan toksik kayak, jadi kamu maunya dikejar, dia akhirnya harus ngejar, terus dia juga ngelakuin effort sebanyak itu, tidak pernah ngerasa masalah. Enggak. Pernah nggak ada di masalah? Aku juga ke dia ini juga sih. Misalnya? Kan bingung. Enggak. Lebih ke bukan yang toksik sih, kayak yang menurut orang mungkin toksik, tapi Kalian menurutku nggak ada enggak masalah gitu, ya nggak ada masalah. ngejalaninnya ya? Iya. Kalian tuh udah cocok banget, kapan nikah? Pertanyaan yang baik. Fior dulu gak sih? Kalau boleh tahu, Habis gua. kalau boleh tahu udah jalan berapa? Jalan 5 tahun ya berarti ya? Iya. Iya. Nah, dengan perbedaan umur yang cukup jauh nih, Hengki. Beda 4 tahun ya? lumayan Tiga? lah. Beda 3 bang. Beda 3, beda berapa? 3 kan? 3 doang. Dari keluarga gimana ngelihat Medan? Apalagi persona-personanya Medan di sosial media kan begitu. Ada nggak input dari keluarga gitu kayak? Enggak sih, kayaknya keluarga ngelihat ini sama aja nih kayak Hengki gitu. Kayak mirip-mirip lah sebenarnya aku juga kayak gitu. Kan aku juga sering bawa dia ketemu keluarga aku kan. Kayak begitu juga sebaliknya kadang
kalau dia lagi lebaran gitu aku ikut pulang, ikut ketemu keluarganya dia. Kalau dari Maiden sendiri, reaksi orang-orang terdekat sama Hengky gimana? Ih gantengnya mirip opa Korea. Kayak gitu. Tapi approval ada, semua approve. Approve katanya mereka tuh kayak gemes gitu liat Hengky katanya. Mungkin karena dia bocil kali ya, jadi kayak Hal terbucin yang pernah Maiden lakuin ke Hengky? hal terbucin. Iya, dan nanti gantian. Kamu dulu, hal terbucin. Kalau dia lo beliin motor bang ke Hengky. Oh ya? Beliin motor, beliin macem-macem. Wow. Iya, aku tuh suka ngasih gitu, Surprise ngasih orang tuh Kamu suka. ngerasa itu love language-mu nggak? Iya kayaknya ya. Suka banget aku ngasih dia tuh kayak misalnya dia, yang ini bagus ya. Aku langsung kayak kepikir, wah beliin gitu. Tanya konfirmasinya dulu atau surprise gitu konsepnya? Surprise aja langsung. Aku beliin PS5 sampai sekarang nggak dimainin. Makanya tanya dulu kan. Kan ada konsep tanya dulu gitu loh. Enggak, itu momennya pas yang dia beliin PS5 itu pas aku sunat. Jadi kan kalau biasa dulu tuh ya. Kayak teman-temanku kan biasa kan ini kalau kayak gue sunat dibeliin ini sama bokap gue. terus aku bercanda ke dia. Iya. Dia bilang, mama mau PS5. Iya, aku katanya bercandain kayak gitu. Ya aku luluh lah. Tapi tiba-tiba habis aku sunat, 3 hari apa 4 hari dia datang ke GH aku bawain PS5. Oh. Aku kan nggak yang ngerti main PS5 banget kan kalau dulu kan. Pas masih kecil kan mainnya PS2 doang kan. Iya. Terus nggak paham banget PS5 jadi dia nggak kepake PS5-nya. Caranya konsolnya diangkat aja kayak main ML gini. Tapi TV-nya di depan begini. Jadi dia di rumah nggak kepake. Iya, terus aku beliin dia motor Vespa sampai sekarang nggak dipakai sampai rusak. Tapi kamu pernah nggak ngerasa kayak nanya dulu gitu? Kenapa menurutmu surprise tuh love language-mu tuh? Aku suka disurprisein. Oh. Jadi kayak dia kecil-kecil gitu tuh aku tuh suka gitu. Jadi kita pernah berantem gara-gara dia nggak ngasih coklat doang. Oh ya? Iya di hari Valentine. Oh. Dan akhirnya berantemnya lama nggak? Lama sih ya, agak tantrum dikit kan. Lumayan. Dan akhirnya dia baikan lagi karena lo kasih apa? Gue datengin ke rumahnya. Maksudnya kayak dia kan kalau udah Sambil kasih artikel bahaya coklat ya? Iya. Jangan minta coklat gitu apa? Lebih ke bawain dia bunga sih kayak buat say sorry ke dia gitu. Lu nggak digituin? Iya langsung, gatal banget nih gitu. Kalau menurutmu, assessment menurut Fior nih hubungannya gimana? Nanti baru ke KTS ya? Aku nggak bisa ngebayangin Maiden tanpa Hengky, juga sebaliknya juga sih. Mereka kayak udah, soalnya aku dari awal masuk e-sport, mereka udah bareng gitu kan. Jadi kayak udah ngeliatnya sepaket. Makanya pertanyaanmu tadi itu beneran ya? Iya. Kenapa nggak langsung? Itu pernah tuh si Maiden pernah unfollow Hengky, terus aku semua fotonya, aku yang kayak, hah? Mei, lu nggak apa? Nggak apa-apa. Tapi kayak dia klarifikasi, sorry, enggak apa sih guys, kalian lebay gini-gini. Aku jadi takut. Tapi emang kita suka umfol-umfolan kan ya? Iya tapi Bukan kita sih, kamu sih. Nggak, jujur ya, aku kalau berantem, kayak foto-foto aku sama dia nggak pernah aku delete. Semua kenangan, apapun yang ada hubungannya? Hal-hal yang gede gara-gara dia pun, kayak aku nggak pernah ngeblok, unfollow dia segala macam nggak pernah. Lebih ke dia biasa yang ngeblok aku. Iya kapan hari pas dia ulang tahun tuh, zaman dia ulang tahun kan lagi tengkar-tengkar sama dia kan. Iya. Aku kirim, sampai aku ngirim ini, aku kan juga gengsi ya bang kalau misalnya ngasih kado. Aku sampai ngirim voice, tapi ada voice note-nya. Jadi kayak aku kayak ngomong, intinya kayak bilang, Udahlah jangan blok-blokan lah, itu alay bangke. aku kayak gitu anjir, itu ada di vlog YouTube-nya si Maiden. Wah. Gini deh, kalau gitu harapannya Fior buat pasangan ini apa? Wede. Nanti baru buat dari KTS ya. Sebagai teman kerja, Gue sebagai berharap, kan Maiden kan bilang dia nggak ada siapa-siapa. Terus kan karena ada Hengky, dia jadi merasa punya siapa-siapa. iya Maiden bisa ngerasain kayak hidup baru lah. Aku harap Hengky sabar-sabar, ya kan. Terus walaupun misal berantem nantinya, ya lo harus tahu sih Maiden tuh ya sayang sama lo. Kayak yang lo bilang, Maiden cuman ya mau dicari aja. Sekalipun dia sampai unfollow atau ngapus-ngapus itu mode tantrum aja kayaknya. Tantrum aja ntar juga balik lagi Hengky. Cewek juga biasa kayak gitu. Iya itu kamu aja kali sih. Aku juga soalnya. Terus kalau dari Maiden, nih lu dapet cowok baik ya kan. Lu pertahanin.
walaupun kadang kayak bocil, mungkin kan dari si cewek kan walaupun lebih dominan ya, mungkin dari si cewek mungkin kayak mau lah rasanya apa sih namanya, diemong lebih jadi anak kecilnya gitu kan. Tapi ya menurut gue di hubungan tuh nggak ada yang sempurna, orang juga nggak ada yang sempurna kan, jadi plus minus. Jadi ya udahlah, lanjut terus sampai pelaminan, amin. Kan bagus loh, bagus banget loh Via. Kalau soal bucin, Kalau menurutku apa ya? Kan kalau misal aku lihat secara garis besar ya, kan Ya, aku juga silakan. selalu ngikutin mereka kan, dan dia juga kadang cerita. Ya. Menurutku secara garis besar sih emang kamu yang harus berusaha berubah supaya Hengkinya juga merasa nyaman. Soalnya kan selama ini mungkin kamu yang kayak merasa Aku harus dikejar. Aku nggak nyaman, aku harus dikejar. tapi nyaman nyaman. ya kan itu di depanmu dong. Hengki tuh kadang juga yang kayak, aduh aku capek loh. Maksudnya kayak kamu juga yang harus yang kadang ini. Makanya kadang kan aku juga ngomongin kamu kan, kayak misalnya Hengki surprise atau gimana, kamu bilang lah kayak makasih, jangan dianjing-anjingin bangsatin. Kadang-kadang tuh dia pingin dihargai. Loh, emang kamu surprisein aku anjingin kamu? Pernah, dulu aku pokoknya sempet ngomongin kamu. Enggak loh. Enggak. Kalau buat Ya bukan hal-hal surprise enggak sih. Dia selalu Ya ngehargain. deh, Nah, ya. intinya poinnya itu Ya ya. intinya tahu. Gua tahu. Tahu kan maksudku? Iya. Jadi kayak istilahnya nggak semua dianggap bercanda, karena kan di dalam hubungan nggak semuanya bercanda. Gokil, itu dokter cinta katanya. Iya, karena kan Hengkinya juga maksudnya kayak kalau misal nggak ada layar atau gimana nggak apa-apa bercanda, tapi kalau di momen tertentu bercanda kayaknya nggak deh. Oke. apalagi kalau Gitu udah loh. hubungannya ke jenjang Iya. yang serius ya, kan beda tuh tiap hari ketemu tuh. Aku nggak ngerti ya. Ya maksudnya kayak bercanda tuh dalam arti kayak misal nih dia lagi ngomong serius, ya kamu kayak emang salting, tapi kayak ya salting, tapi ya Iya. balas dengan serius, jangan dianjing atau bangsat, iu cringe, iu kamu ngapain sih Tapi kayak aku gitu tahu sih, aku jangan. tahu kenapa. Sebenarnya reaksinya Maiden seperti itu tuh karena dia tidak biasa menghadapi perasaan-perasaan seperti itu. Dia salting tapi dia, salting. ngungkapinnya Dia kayak ngungkapinnya gitu. dengan, tapi sebenarnya Tapi kayaknya aku juga kayak gitu sih nanti. Alfia kan gemoin aku aja, aku mau muntah banget. tapi sebelum nanti aku kasih dari aku ya. Iya. Ini yang terakhir supaya kita closing juga. Oke, harapan aku buat kamu. Susah Apa ya? ya? Susah ya? Iya, Berat ya? susah anjir. Karena Berat aku ya? tuh bukan tipe orang yang bisa so sweet kayak gitu tuh nggak bisa. Bahkan kamera mati pun gitu. Enggak, kalau dia kamera mati bisa. Oh, I see. Emang iya kapan? Bisa, Kalau tapi lagi lama ya? ngobrol face to face gitu berdua doang bisa. Cuman kalau ada kamera ya begitu lagi. Oh, yaudah, coba aku bisa ya. Iya. Harapan aku buat kamu, anjing kosong banget kepala gue ya. Ngeblank dia langsung tiba-tiba. Iya. Semoga kamu tahan-tahan sama aku. Semoga aku berusaha berubah juga buat kamu. Terus habis itu apa lagi ya? Bagus ini bagus loh. Kan bagus loh Maiden. kita berdua kan bukan dari keluarga yang bagus. Semoga kita bikin keluarga yang bagus. Saya nangis kan? Gak apa-apa bagus. It's a start. Kita kasih apresiasi dulu dong buat Maiden. Bagus loh. Maiden, hal-hal begini tuh memang mungkin tidak nyaman, tapi tidak nyaman tuh bukan berarti nggak harus dilakukan. Jadi nangis kita. Iya. Kamu mau? Aduh, part 2 ini nangis mulu. Oke. Tapi kalau misalnya gue rasa harapan Hengki tadi udah banyak lah ya, jadi kita nggak usah. Atau mau diungkapkan atau udah cukup? Nggak usah, cukup ya. Kalau gitu, Harapannya di luar kamera aja ya. Iya. kalau menurut gue pernah dengar lagunya Tulus nggak? Apa? Jangan cintai aku apa adanya aja. Pernah dengar nggak? Enggak. Oke. Jadi nggak keren nih gue. Ada abang nyanyi aja, abang nyanyi. Jangan gua. Jadi Tulus itu lagunya judulnya apa ya? Anyway itu. Jangan cintai aku apa adanya. Iya. Nih lirik lagunya nih. Ini dengan suaranya 1, 2, 3. Jangan cintai aku apa adanya, jangan. Anjas. Itu tuntutlah sesuatu biar kita jalan ke depan. Oh, ngerti. Poinnya itu. Jangan tuntut. Maksud gua adalah, sorry. Gua tuh ngelihat kalian berdua tuh pemaklumannya terlalu tinggi atas satu sama lain. Maiden memaklumi Hengki juga memaklumi Maiden karena dua-duanya sama-sama sayang. Yang which is itu bagus.
Tapi supaya hubungannya bisa dewasa, kalian memang harus menuntut satu sama lain. Emang harus ada tuntutan tuh harus ada. Tapi harus yang simpel-simpel aja. Misalnya contoh cuci muka gitu-gitu aja. Atau misalnya karena kalau misalnya pemaklumannya terlalu besar, nanti itu nggak jalan. Tapi gue yakin nggak akan ada Maiden tanpa Hengky dan nggak akan ada Hengky tanpa Maiden. Kita kasih tepuk tangan dulu. Dan ini kayaknya udah kayak saya harusnya dibayar double. Saya jadi psikolog. Tapi intinya teman-teman yang nonton di Bocah-Bocah Kosong kali ini, mohon doa yang baik-baik untuk hubungan mereka. Doa yang baik-baik juga untuk hubungannya Vior. Pokoknya supaya nanti doa yang baik-baik juga untuk hubungan kalian. Kalau saya gini, kalau saya doa yang baik-baik supaya kontrak saya makin panjang. Kalau saya itu aja dulu. Dapat jodoh. Iya. Pokoknya mudah-mudahan kita semua Kon kayak gitu nekenin dikira di beneran lagi. Mudah-mudahan nanti gue pengen banget ya ngelihat ada edisi Bocah-Bocah Kosong. Kalian lo bawa pasangan lo bawa pasangan lo bawa pasangan lo. Nanti hostnya kalau bisa jangan saya. Kalau itu pasti nanti chaos. Kalau gitu kita kasih tepuk tangan buat hubungan ini, sampai ketemu lagi di Bocah-Bocah Kosong selanjutnya. Masa gitu bang?